Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saudara-saudara, Bang Doris Channel di mana saja berada, sehat walafiat tentunya dan mudah-mudahan selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan saudara-saudaraku di mana saja berada, ini ada satu info yang sangat penting ya, di mana saudara-saudara kita ini ya di Malaysia mendapat satu perlakuan yang kurang bagus, bahkan nyaris penyiksaan ya. Bahkan beberapa hari yang lalu telah terjadi penembakan sampai meninggal dunia ya. Untuk itu pada teman-teman semuanya yang sempat membaca ini atau membuka channel ini agar segera meng-share berita ini, video ini ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya dengan tujuan sih supaya segera berita ini sampai ke pemerintah agar saudara-saudara kita yang di Malaysia yang mendapat perlakuan yang kurang bagus, penyiksaan bahkan sampai penembakan, penyekapan dan sebagainya segera dapat diatasi atau ditangani oleh pemerintah Indonesia kepada warga negara sebagai perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang diupayakan oleh teman-teman semuanya untuk meng-share berita ini agar segera sampai kepada pemerintah, mendapat kemudahan dan mendapat kebaikan atas upaya dan kebaikan Anda. Terima kasih saudara-saudara. Baik, kita perlu tahu juga bahwa saudara-saudara kita ini ada yang disekap, ada yang disuruh kerja paksa, ada yang kemudian diberi makan juga seadanya, bahkan sampai ada penembakan kemarin ya, yaitu sampai meninggal dunia. Ini kan satu sikap yang sangat kurang, jadi sikap yang salah lah secara hukum ya, harus segera ditindak ini. Begitu pemerintah tidak boleh diam, apa mungkin tidak tahu? Kalau tidak tahu, nah bantuan kita adalah agar kita men-share video ini agar segera sampai kepada pemerintah. Demikian saudara-saudara, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan dan Allah beri rezeki yang luas dan umur yang panjang, barokah dan bermanfaat. Oke saudara, yuk kita simak video berikut ini. Kepada Bapak Prabowo, Presiden baru kami, tolong kami Pak, kami disekap, disiksa Pak, tolong Pak, tolong Pak, kami Pak, tolong Pak. Baru-baru ini kasus tragis kembali mencuat. 5 pekerja migran Indonesia ditembak mati di Malaysia pada awal tahun 2025. Kejadian ini pun menggemparkan publik, mengungkap kembali lemahnya perlindungan terhadap PMI. Setiap tahun, ribuan warga Indonesia merantau demi mengubah nasib. Meski disebut pahlawan devisa karena kontribusi ekonominya, banyak dari mereka menghadapi perlakuan buruk di negeri orang. Apa yang terjadi di balik cerita ini? Apakah negara hadir melindungi atau justru abai terhadap nasib mereka? Berikut kisah pekerja migran Indonesia di Malaysia. Sejak 2017, istilah tenaga kerja Indonesia atau TKI diubah menjadi pekerja migran Indonesia atau PMI untuk menghormati peran mereka dalam perekonomian. Sayangnya, pergantian nama ini belum diiringi peningkatan perlindungan dan kesejahteraan yang masih menjadi tantangan besar hingga kini. Kita mulai dari yang paling hangat. Kasus penembakan terhadap 5 pekerja migran Indonesia di perairan Tanjung Gru, Malaysia oleh Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia atau APMM yang menimbulkan keprihatinan mendalam. Insiden yang terjadi pada hari Jumat 24 Januari 2025 pukul 03.00 waktu setempat mengakibatkan 1 PMI tewas sementara 4 lainnya luka-luka dengan 1 dalam kondisi kritis. Berdasarkan keterangan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judi Nugraha, penembakan dilakukan karena PMI tersebut diduga mencoba keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal. Sebelumnya, kapal mereka bertabrakan dengan kapal patroli APMM yang kemudian memicu tindakan keras.
Kepolisian di Raja Malaysia berdalih bahwa insiden ini melibatkan tembakan yang dilepaskan sebagai upaya membela diri setelah terjadi perlawanan dari PMI. Namun, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur mengecam dugaan penggunaan kekuatan berlebihan atau lebih dikenal dalam istilah internasional sebagai excessive use of force oleh APMM. KBRI segera mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia, mendesak investigasi menyeluruh atas insiden tersebut. Selain itu, KBRI meminta akses ke konsuleran untuk menjenguk jenazah dan menemui para korban luka. Pemerintah Indonesia melalui P2MI juga telah berkoordinasi untuk memastikan penanganan medis yang memadai bagi korban dan pendampingan hukum bagi mereka. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memberikan perlindungan maksimal kepada PMI, termasuk memastikan pengusutan tuntas insiden ini. Christina Aryani, Wakil Menteri P2MI, menekankan perlunya kerjasama bilateral untuk mencegah peristiwa serupa di masa depan dan mendukung penanganan migran non-prosedural secara manusiawi. Pemerintah berharap kejadian ini menjadi momentum untuk memperbaiki perlindungan PMI di luar negeri. P2MI mengecam tindakan atau penggunaan kekuatan berlebihan oleh otoritas. Selanjutnya, meski telah lama namun tetap membekas, kisah perjuangan panjang Meriance Kabu, pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur. Ia mencari keadilan atas penyiksaan yang dialaminya di Malaysia, yang akhirnya menemukan titik terang setelah lebih dari 10 tahun. Pada 30 Juli 2024, Pengadilan Malaysia memutuskan bahwa dua terdakwa, Ong Suping Serene dan Sang Yoke, terbukti memenuhi unsur kesalahan dalam tindak kejahatan perdagangan orang atau TPPO dan pelanggaran keimigrasian. Majelis Hakim menyatakan bahwa pihak pendakwaan berhasil membuktikan kesalahan mereka berdasarkan Undang-Undang Anti Perdagangan Orang dan Akta Immigration. Meski begitu, dakwaan tentang penganiayaan dan percobaan pembunuhan terhadap Meriance tidak dapat dibuktikan. Selama 8 bulan bekerja di bawah penyiksaan yang luar biasa, Meriance hanya bisa bertahan hidup dengan satu tujuan, yakni kembali kepada keluarganya di NTT. Kondisi rumah tangganya yang miskin menjadi alasan utama dia berangkat ke Malaysia dengan harapan bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anak-anaknya. Namun, kenyataannya yang ia hadapi adalah neraka bagi dirinya, dengan tubuhnya yang dipukuli, dibakar, dan diperlakukan dengan kekejaman. Putusan pengadilan ini memberi sedikit harapan bagi Meriance, meskipun perjalanan panjang menuju keadilan masih terus berlanjut. Meriance yang menyaksikan persidangan merasa lega karena ada kemajuan dalam kasusnya. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah Indonesia melalui KBRI terus memantau perkembangan kasus ini dan berkomitmen memberikan perlindungan maksimal bagi pekerja migran, memastikan kejadian serupa tidak akan terulang lagi di masa depan. Sayangnya hingga saat ini masih ada banyak kejadian serupa yang terulang. Kamu mungkin sudah pernah melihat video yang baru-baru ini viral. Anggota DPRD Indramayu, Robi In, yang juga kader Partai Nasdem, diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar. Dalam video yang beredar di media sosial, Robi In bersama 3 rekannya meminta bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk membebaskan mereka. Keempatnya dilaporkan telah disekap selama 2 tahun dan dipaksa menjadi scammer online oleh pihak penyekap. Mantan anggota DPRD aja bisa bernasib kayak gini. Gimana warga biasa coba? Kami sudah tidak kuat di sini, Pak. Ini udah 2 tahun. Semua Pak. Selanjutnya, kabar yang sempat viral awal Februari 2023 ketika Jabatan Imigrasi Malaysia atau JIM setara dengan Departemen Imigrasi Malaysia merilis foto-foto penggerebekan sebuah perkampungan ilegal di Nilai Negeri 9 yang dihuni oleh warga Indonesia. Direktur Jenderal JIM, Hairul Zami Daud, menjelaskan bahwa para penghuni perkampungan tersebut diduga tidak berniat kembali ke Indonesia, melainkan ingin tetap tinggal di Malaysia tanpa dokumen sah. Penggerebekan ini merupakan bagian dari upaya aparat untuk menanggulangi imigrasi ilegal yang semakin marak di Malaysia, terutama di kawasan-kawasan terpencil. Tidak hanya di daerah Nilai, pada 16 September 2023, JIM juga melakukan operasi gabungan di sebuah perkampungan ilegal yang terletak di dalam hutan puncak alam Selangor. Dalam operasi tersebut, 95 warga Indonesia diperiksa dan 39 diantaranya, termasuk 3 anak-anak, ditahan karena pelanggaran imigrasi. Operasi ini menyoroti betapa banyaknya pekerja migran Indonesia yang tinggal di Malaysia secara ilegal, dengan beberapa di antaranya terjebak dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.
Menanggapi masalah ini, pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur kala itu segera memberikan bantuan hukum dan perlindungan kepada para pekerja migran yang ditahan. Pemerintah Indonesia juga terus bekerja sama dengan pemerintah Malaysia untuk menangani masalah migrasi ilegal dengan cara yang lebih manusiawi, termasuk memastikan pemulangan yang aman bagi mereka yang terjebak dalam situasi tersebut. Kasus penyiksaan terhadap pekerja migran Indonesia di Rumah Detensi Imigrasi Sabah kembali mencuat setelah kesaksian beberapa mantan tahanan. Mereka mengungkap kondisi buruk selama ditahan seperti kekurangan air bersih, makanan tidak layak, hingga perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Mahmud, seorang pekerja asal Sulawesi, menyaksikan kematian seorang tahanan yang diduga akibat penyiksaan. Ia menggambarkan perlakuan kejam di rumah detensi, di mana para tahanan mengalami kerusakan fisik dan mental. Mereka diberi makanan seadanya dengan jatah yang minim. Bahkan, seorang tahanan meninggal setelah bantuan medis datang terlambat, meski ia sudah memohon pertolongan sebelumnya. Laporan Koalisi Buruh Migran Berdaulat pada 2022 menyoroti penyiksaan, kelaparan, kurangnya fasilitas, dan minimnya perawatan medis yang dialami banyak pekerja migran Indonesia di detensi tersebut. Salah satu kasus yang mengemuka adalah kematian Suardi bin Samsudin, seorang pekerja migran asal Indonesia yang tewas di tahanan imigrasi Tawau pada Januari 2021, diduga akibat penganiayaan. Laporan KBMP mencatat bahwa pada 2021 hingga 2022, sedikitnya 149 WNI tewas di beberapa pusat tahanan di Sabah. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri kala itu menyatakan akan menindaklanjuti temuan ini. Namun, meskipun respon pemerintah sudah ada, situasi di lapangan menunjukkan bahwa kondisi di pusat tahanan tetaplah sangat buruk, dengan kelebihan kapasitas, kurangnya perawatan kesehatan, serta seringkali tidak adanya perhatian terhadap kebutuhan dasar para tahanan. Pada 21 September 2024, 118 pekerja migran Indonesia dideportasi dari Malaysia dan tiba di Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang. Mereka dipulangkan karena pelanggaran seperti dokumen yang tidak lengkap, izin tinggal melanggar, atau bekerja tanpa izin setelah menjalani hukuman 4-6 bulan penjara. Salah satu deportan Pipik dari Sukabumi kehilangan izin kerja setelah majikannya meninggal dan ditangkap saat bekerja tanpa izin di kedai kopi. Majikan yang meninggal. Meninggal, tuh. Konsulat Jenderal RI memastikan pendampingan pasca deportasi dan penyelesaian dokumen, sementara Kemenlu meningkatkan pemantauan perlindungan pekerja migran. Edukasi, regulasi agensi, dan akses informasi yang jelas dinilai mendesak untuk mencegah pemberangkatan ilegal.